Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Selamat berjumpa dalam Renungan Malam Rema. Doa Rema, sahabat selalu sehat, dalam keadaan baik serta berlimpah dengan damai sejahtera dan sukacita, karena Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang baik, Allah sumber damai sejahtera dan sukacita. Puji Tuhan, saat ini kita bisa bersama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu. Terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami, dan terima kasih karena saat ini kami dipertemukan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa memahami dan melakukannya dalam hari hidup yang masih dianugerahkan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian ayat firman Tuhan yang menjadi pedoman perenungan saat ini terbaca dari kitab Kisah Para Rasul pasal 24 ayatnya yang ke-16 yang berbunyi demikian. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Sahabat Rema, pernah muncul sebuah berita menarik yang ditayangkan dalam berita televisi di Taiwan mengenai sebuah tempat yang bernama Rueyeli yang terletak di pegunungan Alisan. Di Rueyeli ada kios yang menjual sayur-sayuran dan buah-buahan segar yang dijajar dalam kios itu. Uniknya, kios itu terbuka selama 24 jam setiap harinya dan tidak pernah ditutup. Tidak ada seorang pun yang ada di kios itu untuk melayani para pembeli. Namun, daftar harga per kilogram dari masing-masing barang tertulis dengan jelas. Di atas sebuah meja disediakan sebuah alat timbang, dan sebuah tong yang terbuat dari kayu diletakkan di salah satu sudut ruangan kios. Dalam tong kayu itu terdapat uang kertas dan uang logam yang dimasukkan oleh para pembeli. Sementara di luar kios tertulis kalimat dengan tulisan Cina, "Kios Suara Hati". Ketika tim peliput berhasil bertemu dengan pemilik kios yang ternyata adalah seorang ibu yang sudah tua, mereka bertanya perihal keunikan dari kios yang dimiliki oleh si ibu tua ini, karena sangat berbeda dari kios-kios pada umumnya. Si ibu tua menjawab, "Lewat kios kecil ini, saya ingin mendidik setiap orang untuk menghormati dan menghargai suara hatinya masing-masing. Meskipun di kios ini tidak ada orang yang menjaga, namun saya yakin bahwa suara hati seseorang akan meneguhkan atau mengadili bila ia berbuat sesuatu." Sahabat Rema terkasih, hati nurani adalah neraca bagi seseorang agar bisa memilih antara kebaikan atau kejahatan, mana yang lebih berat dan lebih besar menguasai hidupnya. Hati nurani yang selalu peka dengan suara Tuhan dan perintah-perintah Tuhan dalam firman Tuhan akan cenderung taat pada hal-hal baik, benar dan mempermuliakan nama Tuhan. Allah menciptakan manusia dengan memberikan hati nurani supaya manusia dapat dituntun ke arah kebaikan dan hidup dalam situasi baik dan mensejahterakan hidup manusia itu sendiri. Namun sangat disayangkan, banyak orang yang kurang bahkan tidak menghargai pemberian Tuhan yang mulia ini untuk kebaikan dan keuntungannya. Tahukah sahabat, persoalan terbesar manusia selain dosa adalah hati nurani. Seringkali kejahatan dan kemunafikan terjadi karena hati nurani telah tumpul sehingga lebih memilih jalan yang jahat. Suara hati adalah suara yang diberikan Allah dalam hati setiap insan. Suara hati akan meneguhkan atau mengadili setiap tindakan kita. Ikutilah teladan Rasul Paulus yang hidup mengikuti pimpinan hati nurani yang berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Milikilah hati nurani yang selalu peka dengan suara Tuhan, karena dengan demikian kita akan menjadikan hidup ini menjadi berkenan dan menyenangkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Sahabat, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena telah mengingatkan kami untuk menjaga hati nurani kami. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar selalu peka terhadap suara kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, hati nurani adalah salah satu fasilitas yang diberikan Allah untuk kebaikan manusia.
jagalah akan kemurniannya. Terima kasih untuk kebersamaan kali ini. Berdoalah selalu dan tetap andalkan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kasih, kuasa, dan berkat Tuhan Yesus Kristus akan menyertai segenap langkah hidup kita. Shalom.